Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar salah satu dari akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu mempunyai arti merendahkan hati. Kalau dalam bahasa mudahnya, tidak sombong. Karena lawan dari tawadhu itu adalah sombong. Orang yang sombong tidak boleh, dan orang yang terlalu merendahkan dirinya juga tidak boleh. Tawadhu berada di tengah-tengah antara sikap sombong dan merendahkan diri. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawadhu merupakan akhlak mulia yang dimiliki oleh para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai pekerjaan pada saat sedang bersama pamannya, yaitu mengembala kambing. Luar biasa sekali, orang-orang pilihan, manusia pilihan, tetapi di situ beliau merendahkan hatinya, menunjukkan bahwa sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita punyai, tidak perlu kita sebarluaskan atau kita tunjukkan ke orang lain. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa apa tawadhu itu? Tawadhu menurut Hasan Al-Basri adalah ketika kita keluar rumah, kemudian ketika kita bertemu orang lain, merasa bahwa orang lain tersebut lebih mulia daripada diri kita. Itulah tawadhu menurut Hasan Al-Basri. Kemudian menurut Imam Syafi'i juga sama. Tawadhu adalah orang yang tidak menampakkan kemuliaan dirinya atau kelebihan yang kita miliki. Di sini Pak Arif akan memberikan contoh. Ketika kita berada dalam lingkungan atau keluarga yang mempunyai, dalam artian kaya, rumahnya bagus, punya mobil yang bagus, kemudian ketika kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman-teman kita tetap menegur sapa. Tidak perlu, aku tidak mau bermain sama dia karena dia tidak mempunyai mobil. Aku tidak mau bermain sama dia karena dia tidak mempunyai rumah yang bagus. Kita tidak boleh seperti itu. Tawadhu menunjukkan bahwa semua yang dimiliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang yang jago dalam pelajaran matematika. Saya adalah seorang yang jago dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya orang yang jago dalam berbagai mata pelajaran. Saya menjuarai olimpiade sains misalkan. Terus dia tunjukkan ke teman-temannya. Itu merupakan akhlak yang tidak baik. Itu menunjukkan ke arah sombong. Orang yang tawadhu, walaupun dia ilmunya sangat banyak, seorang profesor, seorang doktor, dia tetap biasa-biasa saja. Menempatkan dirinya itu tidak ada apa-apanya. Menganggap orang lain lebih mulia daripada diri kita. Banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapat ketika kita mempunyai sifat tawadhu. Di antaranya adalah sebab kita
mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Allah sangat mencintai orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Allah menginformasikan di dalam Al-Quran bahwasannya dalam surat Hud ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati. Di situ Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta dia merendahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah siapkan surga menjadi tempatnya. Masya Allah, itu Allah sudah sediakan keberkahan, kebaikan buat orang-orang yang tawadhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam hadis riwayat Muslim, wa innallaha auha ila an tawaddu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk memiliki sifat tawadhu. Maka dari itu, jagalah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas. Rasulullah mengingatkan kita untuk menghindari sifat-sifat sombong atau berbangga diri. Loh, ini loh saya. Oh, ini loh saya. Tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau menghargai pendapat orang lain. Ini hal yang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai sifat tawadhu mempunyai keutamaan disayang oleh banyak orang, ya, karena dia tidak menyombongkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Dia sesama temannya bermain dengan siapa saja dia mau, belajar dengan siapa saja dia mau. Ada orang lain, tetangga, kerabat, walaupun dirinya mampu, walaupun dirinya mempunyai apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap dalam keadaan rendah hati atau tawadhu. Kita belajar dari ilmu padi. Padi itu semakin dia menua, semakin berisi, semakin keluar benih-benih padinya dalam tubuhnya itu, maka dia akan semakin merunduk. Teman-teman dapat belajar seperti itu. Orang yang semakin dirinya berisi, maka membuat dirinya semakin tunduk, semakin merunduk. Karena apa? Merasa dirinya apa yang dimiliki adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada apa-apanya dalam diri kita itu. Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah, itu sedikit kita belajar dari sifat tawadhu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau bersama pamannya, dia Masya Allah, ya, begitu apa yang dia punya, dan ketika di rumah dia tidak segan-segan membantu istrinya Aisyah untuk membenahi sepatunya, untuk membantu memasak. Masya Allah, padahal beliau seorang pemimpin pada waktu itu. Oke teman-teman, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa mempunyai sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.